Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agisna dari kelas BD02 angkatan 2025. Di sini saya akan bahas soal pertemuan ke-6 yaitu menggunakan rumus if. Pertama-tama kita analisis dulu untuk soalnya. Supaya apa? Supaya kita dapat munculin output sesuai request dari soal. Nah, di sini kita lanjut ke soal ketiga. Untuk mengisi status pegawai, sama kita baca dulu petunjuknya. Jika golongan 1, maka status pegawainya kontrak. Jika golongan 2, maka statusnya tetap, yaitu pegawai tetap. Nah, di sini kita menggunakan rumus if saja. If. Lalu logical testnya kita ke kolom golongan. Jika sel golongan sama dengan 1, maka value istilahnya yaitu kontrak. Sini, lalu kondisi kedua yaitu if. Jika sel golongan ini sama dengan 2, maka outputnya tetap. Oke, sorry. Sini pakai tanda kutip ya. Lalu kita keluarin value is false. Nah, value is false-nya baru tutup kurungnya 2 kali karena if-nya ada 2 kali. Enter and drag. Lalu untuk gaji pokok, jika statusnya pegawai kontrak, maka gaji pokoknya 1.500.000. Dan jika pegawai tetap, gaji pokoknya 2.250.000. If di sini logical testnya ke status pegawai sama dengan kontrak, maka value-nya 1.500.000. Lalu if jika status pegawainya sama dengan tetap, maka outputnya 2.250.000. Lalu 2 kali. Ntar drag ke bawah. Oke, kita lanjut ke tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga hanya diberikan pada karyawan yang menikah sebesar 100.000. Maka rumusnya if jika statusnya sama dengan menikah, maka dapat 100.000 atau value-nya 100.000. Lalu enter. Nah, lalu lanjut kita ke tunjangan anak. Di sini tunjangan anaknya sesuai di soalnya ya, diberikan kepada karyawan yang memiliki anak. Nah, si tunjangannya itu tuh sebesar 50.000 per anaknya. Maksimalnya itu 2 anak. Jadi yang dapat tunjangan ini tuh hanya 2 anak. Dan per anaknya itu dapat 50.000. Maka rumusnya if jika kolom ini jumlah anaknya kurang dari atau sama dengan 2, maka value is true-nya jumlah anak dikalikan dengan 50.000. Nah, lalu jika anaknya lebih dari 2 ya, maka dikalikan 2 aja, 2 dikali 50.000. Sorry.
lalu kita kurung tutup, and enter. Nah, kita enter di sini. Nah, yang tadi itu rumusnya, kenapa value is false-nya di sini 2 dikali 50.000, itu untuk di sini, karena ini maksimalnya 2 anak. Jadi, jika ada anaknya lebih dari 2, seperti ini, anaknya ada 4, nah yang dieksekusinya itu, atau yang dapat tunjangannya itu hanya 2 anak. Jadi, hanya 2 anak, yaitu 100.000. Kita lanjut ke tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan, jika status pegawainya kontrak diberi 5% dari gaji pokok, dan jika tetap diberi 10% dari gaji pokok. Maka rumusnya yaitu if di sini pegawai kontrak, berarti logical testnya ke status pegawai. Jika statusnya sama dengan kontrak, maka dia diberikan 5% dari gaji pokok. Berarti gaji pokok dikalikan 5%. Lalu kondisi kedua, jika statusnya sama dengan tetap, maka gaji pokoknya dikalikan 10%. Berarti maka diberikan 10% dari gaji pokok untuk tunjangan perumahan ya. Dikali 10%. Nah, baru pasien 0, kurung tutupnya 2 kali, lalu enter. And drag. Oke, di sini total gaji. Gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan anak, dan tambahan tunjangan perumahan. Berarti kita tinggal tambahin gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan anak, dan ditambah tunjangan perumahan. Kita enter and drag. Lalu untuk pajak pendapatan. Nah, untuk pajak pendapatan, jika total gaji lebih dari 2 juta, maka dikenakan pajak 2,5% dari total gaji. Maka, kita pakai rumus if. Jika total gaji lebih dari 2 juta, berarti logical testnya itu ada di gaji pokok. Jika total gajinya lebih dari 2 juta, maka dikenai pajak 2,5%. Maka gaji pokok ini dikalikan dengan 2,5%. Baru kasih 0, tutup, and enter. Nah, di sini udah bener ya. Yang jika gajinya lebih dari 2 juta. Nah, di sini kan gajinya 2.250.000. Nah, dia dapat pajak pendapatan. Nah, jika dia di bawah 1.500.000, jika dia di bawah 2 juta, maka tidak dikenakan pajak pendapatan. Jadi sudah betul. Lalu gaji bersih di sini total gaji dikurangi pajak pendapatan. Berarti kita total gaji ini dikurangi dengan pajak pendapatan. Lalu enter dan drag. Oke. Nah, sudah selesai. Di sini soalnya sudah selesai. Pada soal 1, soal 2, dan soal 3. Maka saya akhiri juga videonya kali ini. Dan semoga membantu ya. Terima kasih.